Anggaran pendapatan belanja daerah Kota Bengkulu diketahui mengalami defisit. Defisit anggaran mencapai angka 150 miliar rupiah. Padahal sebelumnya pemerintah Kota Bengkulu sudah yakin dan percaya diri bahwa pendapatan asli daerah sudah mencapai target. Defisit anggaran pendapatan belanja daerah merupakan selisih kurang antara pendapatan daerah dan belanja daerah pada tahun anggaran yang sama. Defisit terjadi bila jumlah pendapatan lebih kecil daripada jumlah belanja. Apabila APBD mengalami defisit tersebut dapat dibiayai dengan penerimaan pembiayaan. Termasuk dalam penerimaan pembiayaan tersebut misalnya sisa lebih perhitungan anggaran atau silpa pada tahun sebelumnya. Penggunaan cadangan, penerimaan pinjaman, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan penerimaan kembali pemberian pinjaman ataupun penerimaan piutang. Silpa merupakan dana milik daerah yang bersangkutan, sehingga tidak menimbulkan risiko fisikal seperti halnya pinjaman. Dalam hal APBD mengalami defisit, tidak ada pendanaan khusus yang disalurkan dari APBN kepada daerah untuk menutup defisit tersebut. Saat ini anggaran pemerintah Kota Bengkulu berada di zona merah. Hal ini dikarenakan apa yang telah direncanakan oleh tim anggaran pemerintah daerah bersama dengan tim perencanaan pemerintah Kota Bengkulu tidak sesuai dengan apa yang telah disampaikan oleh PLT Wali Kota Bengkulu pada saat rapat paripurna. Wakil Ketua 1 DPRD Kota Bengkulu, Marliadi, mengatakan dalam pembahasan anggaran tim anggaran pemerintah daerah menjanjikan bahwa pendapatan asli daerah bisa mencapai target, bahkan bisa dikatakan optimis. Namun, pada realisasinya PAD tak mampu dicapai. Marliadi pun menyebut kepala daerah dalam hal ini yakni PLT Wali Kota pun telah dibohongi oleh TAPD, termasuk kepada kepala organisasi perangkat daerah. DPRD Kota Bengkulu sebetulnya telah menyampaikan kajian secara keuangan kepada TAPD bahwa sebetulnya ketika melihat keadaan perekonomian pada saat ini tidak memungkinkan untuk menaikkan PAD. Namun TAPD dalam hal ini meyakinkan bahwa PAD dapat dinaikkan. Nasi sudah menjadi bubur, saran pun diabaikan, defisit anggaran tak terelakkan. Anggota Komisi 1 DPRD Kota Bengkulu yakni Aryono Gumai menuturkan pada saat rapat di Badan Anggaran TAPD dengan analisa dan kajiannya meyakinkan bahwa adanya potensi kenaikan PAD, sehingga target PAD pun dinaikkan dari 207 miliar rupiah menjadi 233 miliar rupiah. Artinya di sini ada kenaikan sebesar 26 miliar rupiah. Namun seiring waktu berjalan baru diketahui ada defisit yang mencapai angka 150 miliar rupiah. Sorotan tajam dari para wakil rakyat di DPRD Kota Bengkulu pun ditanggapi oleh PLT Wali Kota Bengkulu yakni Dedi Wahyudi. Ia mengatakan bahwa sistem anggaran pemerintah adalah sistem anggaran yang berimbang. PLT Wali Kota Bengkulu yakni Dedi Wahyudi menjelaskan, pada saat penyusunan anggaran pihaknya mengasumsikan sisi pendapatan PAD sebesar 233 miliar rupiah dan dibelanjakan. Ditambahkan dana alokasi khusus dan dana alokasi umum sehingga nantinya berimbang. Namun, asumsi tersebut tidak sesuai dengan target sehingga terjadinya defisit. Ia juga menyebutkan dalam perjalanannya akibat COVID-19 ini asumsi pendapatan menjadi tidak sesuai dengan target. Imbasnya, pemasukan kecil kemudian belanjanya pun menjadi besar, maka terjadilah defisit anggaran. Program APBD untuk rakyat selalu digaungkan oleh pemerintah Kota Bengkulu. Bahkan program kebahagiaan untuk rakyat dalam APBD Kota Bengkulu menjadi salah satu visi yang diusung. Lantas, apabila APBD dihantam oleh defisit, apakah visi kebahagiaan untuk rakyat dalam struktur APBD bisa terwujud?